tapi puah. Tapi waktu ajak ke rakyat, waktu tahu Allah Ta'ala nak gede-gede lam. Tapi waktu menang, memang tim ses. Kada beralih orang lain. Tapi pala Tuhan inan. Maka karena itu, takwa nya nikmat utama. Nepegah oleh ulama sufi dalam kalam hikmah. Kalimat gimana? Alladzi ja'ala Ramadan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gure-gure tungku-tungku Walid Abu yang ulun tuan pemulia, khatib masjid, imam masjid, hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Urutnya tengok detik-detik terakhir dalam bulan Sya'ban. Lebih kurang satu pekan lagi tengok kata tamang bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad wanti-wanti bahkan semenjak bulan Rajab karena mendoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Gemudoa benar berkat bab bulan Rajab dan bab bulan Sya'ban berempak dengan bulan Ramadan. Maka orang-orang yang melinggai dalam bulan Sya'ban, lebih-lebih para ulama pasti nak kesedihan perkenahan di Ramadan melinggai. Salah satu keutamaan tanya orang biasa yang melinggai tanda husnul khatimah, yaitu bak bengah bulan Syawal melinggai yang cukup gad. Karena di Ramadan dari tak puasa lagi orang wa haji dan umrah, lagi orang ban geden dari pengajian dan di dalam majlis zikir. Itu keutamaan-keutamaannya. Maka bersenang tengok dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Nah biasa gepegah hadis, tapi kan hadis dhaif, hadis maudhu, man fariha bidukhuli Ramadan. Kena itu dengo-dengo, gue baca-baca, lihat tungku-tungku yang baca, tapi nyan kan hadis Nabi. Tetapi maknanya God, seorang yang senang dengan masuknya bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nira. Nyan kan hadis Nabi. Tapi nyan kata-kata ulama butoi, tapi beta sadia nyan bah hadis Nabi. Tapi senang hati tentang bulan suci Ramadan, tak perbaiki niat. Karena bulan Ramadan Nabi juga dalam riwayat Imam An-Nasai menjelaskan atakum Ramadan syahrun mubarakah, akan datang kepadamu, telah datang kepadamu Ramadan syahrun mubarakah, yaitu bulan yang berkat. Sebenarnya bagi orang yang beriman, bulan Ramadannya cukup membahagiakan, lebih daripada bulan Ururaya, lebih daripada hari terperingati kemerdekaan. Bulan Ramadannya bulan agung, bulan yang oleh orang beriman apapun dipersiapkan untuk Ramadan. Menyurung-urung zaman yang semenjak segolom Rajab bahkan yang kagak persiapkan sampai gejak mita kaya ke peglih rumah, gotong royong gebersihkan madrasah, menasah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Getop tupung, gejak mita, boh-boh kerut untuk gimana saat Ramadan itu datang. Maka setiap kita uro kena lihat bulan Sya'ban insya-Allah antara uro Jumat merempaknya nyan manua sunat taubat. Tengah jalun menua sunat taubat karena Allah Ta'ala hana pakai rakaat je, dah hana pakai takbir. Menua sunat taubat, oleh an sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Bahkan karenanya sunat
orang yang bertaubat dengan mandi dan sembahyang 2 rakaat itu lebih mudah untuk tajalani berbagai macam ibadah. Karena berdepu bahawa nikmat yang paling agung dalam dunianya nikmat takwa. Nikmat hartanya nikmat paling kecil. Di atas nikmat harta na nikmat sehat. Menyehat cita-cita kok le dah. Beginilah, begitulah. Tapi waktu akan sakit, cita-cita sabuh akan bersehat. Maka walaupun cala-cala wabak tamita harta, tak perjuangkan bahkan tamu susah-susah, diingat bahawa hartanya adalah nikmat ya, tapi yang paling ubud, yang lebih daripada itu adalah nikmat sehat. Di atas nikmat sehat na nikmat anak tu berakai, perumoh tu bercerohakai. Andai tanya hana peng tetawa rumah anak tu tengah taat tengah ibadah Quran, nyan ada hana peng tenang tu. Peng tedum anak tu tengah disabu-sabu wate tanya watawa kerja umpamanya yang bertuh tak tu. Hai tutup dengan peng yang le. Punya sahabat-sahabat yang getegur gajak tu yang bak kebajikan. Puncak nikmat wate melinggai tu yang selamat iman. Dalam mudib nikmat yang paling utama, sukses yang butui yang bit-bitnya adalah sukses tanya dalam bertakwa. Ubina cita-cita yang tanya gapai kan menurut tanya gepetruk oleh Allah, menurut Allah gepetruk bagi tanya. Tanya mandum mohon terbekaya, hana mandum Tuhan gebi kaya. Ada jet tanya bela harta, hana mandum urang gebi di harta oleh Allah. Hartanya tak Tuhan bikan karena cara kita usaha. Maka hanjit tekabu watiala harta. Udipna pasangan untuk calon kandidat bupati yang je ke bupati yang gede kedi oleh Allah Ta'ala. Kan tua yang le pada biak peng. Kan yang paling jarang. Tua yang gede kedi oleh Allah. Dan Allah Ta'ala wate gede kedi pemimpin menurut masyarakatnya. Menyetok ngok masyarakat. Hana mungkin top chair pemimpin. Tikuh hana mungkin dipimpin oleh kuda. Tikuh yang lain pimpin. Kuda lah pemimpinnya menurut. Bahkan tanya murid pun berperilaku, berperangai seperti guru. Imam berpengaruh bagi makmum. Menya imam hana kucuma tanya makmum tahu sit. Menya pemimpin kocar kacir tanya masyarakat berantakan. Orang tua menentukan bagaimana masa depan anaknya. Bahkan seorang alim na anak gebatat waktu yang udip, waktu kena melinggai kagibi semati. Pemimpin sangat amat berpengaruh. Kekayaan bunuh yang kita mau dicita-citakan, hana geberi mandum maka kayaan ada Tuhan bi kena tasarang dayo. Mandum urang jemat gekerja, mandum urang jemat gemita peng. Tapi yang kaya maka bek sombong urang kaya Allah yang bi. Bek sombong na jabatan Tuhan yang tergedi. Bahkan jak buat je ketungku pun yang Tuhan yang bi. Mandum urang hawa gemulang pihak ramai orang yang mulang hana mandum je ketungku. Lewatnya wana yang hana siapa-siapa kerja ketungku. Lucu dan aneh memang. Tapi itu memandum takdir Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tetapi ada satu yang diberi oleh Allah Ta'ala menurut perjuangan kita. Perjuangan takwa. Hana mandum tanya itim kaya, tetemita peng. Karena na dosen ekonomi, profesor koknya, sampai itu orangnya mentenggai afandatun warbianam. Sarjana ekonomi. Nah orang yang hana tamat sekolah SD, kadum peng. Nyai dipikir buat Allah, maka dia baik dekat buat Tuhan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gepe ibadat dengan jabatan, gepe ibadat dengan ilmu, gepe ibadat oleh Allah Taala dengan harta. Bahkan orang miskin pun adalah media yang digunakan untuk kemudahan mencapai takwa. Memandum putra yang tak cita-citakan di dalam genggaman Allah kecuali takwa. Menyetakwa mandum tu itim takwa. Orang kasihan itim takwa, orang sakit itim takwa, orang sehat itim takwa, orang kaya itim takwa.
Ulama itim takwa, tengku itim takwa. Sebab lewanya hana dente orang yang dakhan tengku, tak hormati tengku, orang takwa lentai. Takwa. Maka hadis Nabi, man jadda wajada, nah yang pegang hadis. Nyan adalah takwa. So yang bersungguh-sungguh pasti mendapat ia. Apa yang didapat dalam kesungguhan itu? Takwa rupanya. Dan takwa menurut orang hana berat. Hana berat takwa menurut orang. Amalan pun masing-masing yang gad ke menurut orang. Pemimpin amalan yang paling gad ada. Kan sembahyang duha. Kok gad bupati kamu bakal cukup jemaat sembahyang duha. Bupatinya kan sembahyang duha amalan utama. Berkeadilan. Ulama tungku kamu kok jemaat yang ke puasa. Amalan utama tungku kan puasa. Semua buat. Semua buat dengan tulus. Hana kita yang berapa bayar wani piro tidak berlaku. Tapi tunggu jak ceramah dia kamu bayar berapa? Nyan ka nyan urang ku haluang. Gelantu aku haluang ya ceramah. Tapi kile gitu jak binasihat kan, jak mitacana. Jak publawa. Ini paling berpengaruh. Maka oleh karena itu masing-masing orang nak amalan. Amalan utama bagi orang alim semua buat, semua doa ke umat, ke masyarakatnya. Pemimpin, ade. Orang kaya, dermawan. Pengen nan menyesirawa dihaju. Masa orang lepeng, kerawa ke, han mangan. Pajan baru mangan. Wataga beri ke orang yang harus diberikan. Sebab na orang yang hana patut lebih. Nah, lebihnya orang terdekah, lepeng dengan tanya yang bi. Ada kebiliang yang nanti biar bah kan. Orang tak terkah. Kita mang sega lengket daya otak kudu biar kan otor bayar. Itu yang mang dah biar ada mang aja kupi. Keterkah kan nainan. Mapakah anak kebelah baca baru, punya kebelah baca baru anak hili orang tak terkah. Sehingga menya dalam agama butuh kita kaji. Nah orang yang minta sedekah haram dabenya laki mah orang-orang yang minta sedekah. Amalan utama orang kaya adalah dermawan. Semayang jangan kucing orang kaya, cukup pun kucing orang kaya semayang. Oleh anu orang kasihan putra amalan yang paling utama, gemu doa untuk kemaslahatan sebanyak-banyaknya umat ini. Berdoa orang kasihan doa. Walaupun nacid orang kasihan kena. Walaupun orang kasihan na doa yang hana diterima oleh Tuhan pada gelakia kaya ke rawa ke yang kaya kan. Tapi menyagelakia kaya ke kok bekah diterima. Tengok orang kayanya hanya sembang ada tajuk sedekah ke orang kasihan kemudian Allah Tuhan ku nabi berberkat na tamahlah rezeki kan. Kekele orang kaya ben doa ada ke dulu kasih kaya aku. Hanja tanya kadang kayanya dengan doa orang kasihan. Makanya setiap kelebihan na penyakit gelom oleh Tuhan bersama kelebihan itu. Lagi agabi ilmu yang mutamah penyakit iri latih. Oleh an penyakit yang hana gesadari le orang alim putra yaitu hubbud dunia, cinta ke dunia. Penyakit yang hidup ba orang pemimpin putra tekabu, angkuh, arogansi. Yang ba pemimpin ba pejabat, rokok, tang-tang yang setengah dewa berkuasa. Ka pemimpin yang percayakan naga berilah Allah Ta'ala kemuliaan kepada para pemimpin yang percayakan gegerhem sebuah provinsi di Uriu tirua menteri gerhem yang salah-salah gerhem sebuah provinsi di Uriu. Maka karena itu pejabat yang jabatan menyodalim dengan jabatan azab luar biasa. Orang kaya putra goknyan kriit tekabu dengan kaya gok manayum orang kaya menan hana mendum tapi menjadi pesapat dum orang kaya gan merasa kang kamita gelong mita pada gejok ko orang kasihan kang kamita ka usaha becut hanjeun orang yang usaha cid tapi hana geberi Allah itu yang kasihan pi bedem lakia ba orang kaya sebab orang kaya paling hana galak menyata yang kasihan dia melakia ba orang kaya nyo belheun no maka dia hana peng pegah yang baik lakia pegah mentang baik lakia menyalakia
Baik lihat apakah orang kaya palak ke sampai-sampai kasihan dia palak dah hilang kaya. Pegah je. Ada je minta pegah baik. Bahagia pemufum guru oleh Allah Ta'ala. Oh bid hana mufum. Berarti hana sayang oleh Tuhan. Putra yang mandum tanya bisa adalah takwa. Maka Allah panggil umat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Iman dipanggil. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Nyan agai ayat. Kutiba alaikumusiyam. Nyan sibulin payah puasa bila Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nyan gepegah. Awal-awal kalau huyu puasa sih. Kepuasanya la'an lakum tattaqun supaya engkau itu bertakwa. Takwanya gepetren ketenangan oleh Allah Ta'ala dalam jiwa. Maka orang fasik, orang jahat, orang keji, orang kejam, orang yang tidak mau memperbaiki diri, hatinya tidak pernah mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Orang yang tenang, orang takwa. Takwa dalam Islam. Walaupun takwa dalam agama lain itu hanya perlu kita bahas. Takwa dalam Islam mengikat hati ke Allah, memandum buat Allah. Rencana tanya, keinginan tanya, nyan yang teruk ada lagi ingin Tuhan, cukup le yang menentang dengan inginnya. Gu uji oleh Allah Taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Genek kala le Tuhan to yang gad amai. Kadang gu uji dengan kebajikan atau gu uji dengan keburukan. Dikuligop ujian, ipu jua ligop lebih berat ujian. Malah ujian pujian itu lebih besar daripada ujian dengan dicaci. Menyatakan dikuligop masalah jihkan batanya bagop orang yang kun. Monya ipu jua ligop ke tayo yang bermasalah karena miung ngan tidaknya tayo yang rasakan. Monya miung ngai ipu jua ligop reluh tayo. Tapi menyikul legap sakit hati dah gai. Yang tak pemaah mudah aja. Lebih mudah tak pemaah orang kan ke katanya daripada bek miung wate pujual manusia. Nyai pujual manusia nya no bebe pun maju rohong hidung raya. Lebih mudah hana pat dun. Tapi menyakit hati jadi dun. Nah lagu gua bila sakit hati dapat aku tahan. Tapi menyamiungnya hana pat duna. Tayu agasin lebih mudah murah daripada wadah kaya. Tapi ke wadah kaya murah tidak. Orang kaya ngau orang gasin lebih murah orang gasin. Orang gasin napa yang 10 rupiah, gede je mesti dekah 5 rupiah. Titingu harta 50% gede je terikah. Gede je kan. Tapi orang kaya hang gede je kan. Mesti yang tengah kasihan nyo menyakaya ada jet mesti dekah sebuah peng sebuah miliar tak jet mesti dekah mau dita mupoposinya kecuali Abu Bakar Siddiq yang gede juga menyatakan segala membuat terpegah jet watiakahan. Maka ujian dengan kenikmatannya lebih berat daripada gua uji dengan kesusahan. Dia watia susah tu dengan Allah, watia kaya puah dia jabat Tuhan. Mucakap tu, handuk drau dia. Watia na jabatannya, puah jabat Tuhan. Teruk cit, tapi puah. Tapi watia je ke rakyat, watia talau. Allah Ta'ala nak gede-gede lam. Tapi watia menang, memang tim ses. Kata beralih lain. Tapi pala Tuhan inan. Maka karena itu takwa nya nikmat utama. Dipegah oleh ulama sufi dalam kalam hikmah. Kalimat ini sebagai penutup. Bila Allah telah memberikan, mengaruniakan kepadamu nikmat untuk berbuat takwa, lalu engkau mengharapkan nikmat yang selain takwa itu buat apa? Takwa, maka puasa benar persiapan. Benar Quran, sepatutnya akhir-akhirnya yang paling lelagot ikadai Quran. Memandum tengok buat Quran. Dan Quran itu luar biasa. Takjubnya luar biasa. Andai kata Quran yang kelangka idunya, andai kata dalam dunianya hanya 2 buah agai Al-Quran, maka seluruh pendekar di penjuru bumi akan memperebutkan kitab suci itu. Karena Quran amat sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
kemuliaan Al-Quran diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan baca Quran. Wong bejik kumpulono ke Nurun Jawa, bersering-sering berkumpul dengan orang bijak. Orang bijaknya gebakat tanya baca Quran. Karena kebijakan tidak akan didapatkan kecuali salah satunya dengan membaca Al-Quran. Talil Quran. Orang yang baca Quran lisannya pemimpin akan dipatuhi oleh masyarakatnya. Bila dia seorang guru akan dituruti oleh muridnya. Bila seorang dukatnya beruakai akan terperbaiki dengan baca Quran. Kecuali antara ulau-ulau yang lain demam. Sebab na orang Abu Lu'lu'ah yang gepoh Umar bin Khattab, dia padahal penghafal Quran. Karena orang munafik juga menghafal Quran, membaca Quran. Oleh karena itu, Quran baca, benar tadabbur. Tak baca, walaupun atas-atas, tak tahsin Quran. Alhamdulillah, akhir-akhirnya le tempat untuk mentahsin Quran. Maka Al-Quran dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan juga iaitu Syahrul Quran. Quran yang ubat lahir, ubat batin. Inna Qur'ana syifa'un lil mu'minin. Quran akan menjadi obat lahir, penyakit lahir dan penyakit batin. Bro, yang dalam diri tanya penyakit bawaan dari kelahiran itu akan terobati oleh Al-Quranul Karim. Rumah yang terbaca Al-Quran akan terasa beda dengan rumah yang hantu membaca Al-Quran. Al-Quran luar biasa. Panjang cerita bagaimana keagungan Al-Quran. InsyaAllah di lain kesempatan akan terjabarkan. InsyaAllah. Ini yang dapat Tuan sampaikan. Selamat menikmati beberapa hari lagi bulan Sya'ban. Dan selamat menikmati marhaban ya Ramadan. Semoga semua keberkahan di bulan Ramadan akan nikmati, termasuk buka bersama, sahur bersama, salat bersama, sering ketemu dalam nilai-nilai takwa. InsyaAllah bersama Rasulullah dalam ketenangan dan dalam kelimpahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahil marji' wal ma'ab.